Hari ini gue akan membahas bagaimana caranya biar teman-teman bisa menang di Meta Ads era Andromeda ini. Karena cara yang lama sudah tidak works lagi teman-teman. Sekarang adalah eranya AI, di mana Meta bisa dengan sendirinya mencari target audience hanya dengan membaca konten iklan lu. Jadi ini gameplaynya udah beda banget sama era yang sebelumnya. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel gue jelasin dulu gitu ya, siapa sih si Jordan ini. Jadi gue adalah seorang trainer yang spesifik dan khusus mengajar Meta Ads untuk konversi. Bukan buat awareness, bukan buat CPAS, bukan buat engagement, bukan buat boost post apalagi. Jadi gue bener-bener spesifik ngajarin bagaimana cara buat menang di Meta Ads dengan tujuan mendapatkan sales walaupun lu belum punya branding sekalipun gitu ya. Gue jadi udah berkali-kali melakukan hal ini tanpa punya branding, dia bisa closing, closing, dan closing. Gue juga seorang praktisioner, jadi gue nggak cuma jual omongan atau bualan atau orang sekarang sebutnya apa sih, bacotan gitu ya. Gue juga praktek gitu ya, apa yang gue ajarkan, menjual produk digital juga pernah, jual produk fisik juga pernah, skincare, dan cara gue juga sudah dipraktekkan di Prancis, jadi ada yang main e-commerce gitu loh. E-commerce, ngambil dari China, jual di Prancis, international dropshipping lah ya. Nah, ini menggunakan metode dari gue juga, jadi gue sudah mengulangi metode gue berkali-kali ke berbagai industri. Dan gue juga akhirnya menciptakan sebuah framework yang namanya framework Meta Ads Digital Selling yang orang-orang sudah gunakan juga nih. Jadi mereka udah screenshot dashboardnya langsung dapat 6 jutaan. Ada yang langsung 3 hari lolos 50 konversi. Ada yang ikut workshop gue juga dari yang awalnya hampir menyerah gitu ya dengan Meta Ads, akhirnya udah bisa ROAS-nya 3 gitu kan ya untuk jual produk digitalnya. Jadi bisa gue bilang apa yang gue berikan gitu ya, ini metodenya works buat bisnis B2B, produk dan brand, jualan e-book, jualan kelas online, jasa, grup VIP, agen, sales, konsultan, coach. Dan kalau lu adalah salah satu dari orang-orang ini, jadi lu bisa coba terapin dan coba dengerin nih apa yang bakal gue sampaikan soal Meta Ads Andromeda ini. Oke? So, apa itu Meta Andromeda dan bagaimanakah cara kerjanya? Nah, ini gue ambil dari dua source ini ya, teman-teman ya. Teman-teman jadi bisa cek sendiri kalau lu nggak percaya omongan gue. Lalu coba sum up sendiri lah ya, dua website ini. Tapi gue akan coba menyajikannya dengan simple, dengan pembawaan gue mengenai apa itu Andromeda. Jadi basically, Andromeda itu seperti mesin penyaring iklan yang sudah disesuaikan dengan perilaku customer. Jadi dia langsung cari gitu ya dengan cepat iklan yang sesuai sama target usernya nih yang mana. Nah, apa bedanya sama yang dulu Jordan? Kalau yang dulu itu machine learning-nya si algoritmanya Meta itu pakai mesin yang namanya DLRM. Gue ketemu dari Gemini gitu ya. Eh, R-nya itu adalah recommendations, M-nya adalah machines, artinya recommendations machine. Jadi dia akan memberikan rekomendasi. Nah, kalau sekarang adalah namanya meta gem atau generative. Jadi dia generative. Nah, ini bahasa data science-nya lu coba pelajari sendiri lah ya. Tapi hari ini kita nggak lagi mengulik bahasa data science kan ya. Kita pengen langsung pakai contohnya aja gitu ya. Seperti apa. Nah, dengan model yang dulu dan model yang sekarang, let's say ada seseorang yang suka banget scrolling soal sepatu sneakers kayak gini nih. Jadi sepatu, sepatu, gitu ya. Nah, dengan metode machine learning yang lama, yang sebelumnya, Meta Ads akan menampilkan rekomendasi sepatu yang mirip. Jadi sepatu-sepatu lainnya yang mirip. Ada New Balance, ada apa sepatu-sepatu sneakers semuanya gitu kan ya. Nah, ini adalah machine learning yang dulu. Oke. Bedanya apa sama yang sekarang? Machine learning yang sekarang mereka tidak langsung memberikan lu rekomendasi sepatu, tapi si mesin learning-nya bisa ngebaca dulu behavior-nya lu atau orang tersebut. Contoh, orang tersebut dia suka sepatu, dia suka pantai, dia juga suka sama hewan gitu ya. Jadi pantai ada sneaker, pantai, hewan. Nah, kalau dulu kan ikan sneaker, sneaker semua, ikan pantai, pantai semua, hewan, hewan semua. Tapi ini bisa dipersonalize sehingga yang muncul adalah sepatu outdoor karena lu suka hewan mungkin atau suka ke luar gitu. Kemudian sepatu anti air karena lu suka ke pantai atau ada iklan sepatu yang ada hewannya, dia muncul kayak gini gitu ya. Jadi iklan-iklan seperti ini yang akan muncul. Yang tidak mungkin muncul adalah
sepatu pantofel, sepatu kerja, itu udah nggak mungkin nih. Jadi dia bisa mempersonalize, sedangkan ini tuh masih mungkin muncul. Nah, namanya sepatu pokoknya selama sepatu lah direkomendasiin sama si Meta nih kalau dulu. Kalau sekarang dia bisa ngebaca behavior-nya dari yang lu likes, yang lu comment, yang lu engage, yang lu save gitu ya. Yang lu klik iklannya. Nah, dia bisa ngebaca dan ngasih ke lu. Jadi lebih pintar. Intinya adalah Meta Andromeda sangat mencoba untuk memberikan iklan yang relevan dan personalized, dan ini sangat cepat dia mencari datanya gitu ya. Jadi langsung cari. Artinya juga apa? Dia bisa membaca dari konten iklan lu yang ada air-airnya dan ada sepatunya, ini berarti sepatu outdoor anti air. Kayak gitu. Jadi ada AI-nya tuh yang buat ngebaca. Kalau dulu nggak ada, itu cuma rekomendasi-rekomendasi aja. Kemudian kita bakal lanjut ke, so gue udah tahu nih gitu ya cara kerjanya seperti apa. Apa yang harus gue lakukan sebagai advertiser? Kan ada dua cara yang gue akan kasih tahu ke lu, dan ini menjadi penting untuk lo lakukan sebagai advertiser. Oke? Kita akan masuk ke cara yang pertama dulu, yaitu mengenai membuat flow konten iklan. Jadi lu perlu membuat sistem flow apapun lah namanya di bagian konten iklan. Tugas kita adalah membuat iklan kita dipilih sama Meta Ads. Jadi yang pertama job desk lu atau tugas lu adalah dari sekian banyak orang yang menargetkan orang yang sama. Let's say gue tadi ya, gue suka sepatu, gue suka outdoor, gue suka hewan. Berarti kan banyak sekali dong konten-konten iklan yang akan masuk ke gue. Bisa ada sepatu outdoor, bisa traveling gitu loh. Jadi banyak banget kan pilihan yang mau disodorin ke gue nih sama si Meta. Nah, gimana caranya iklan lu bisa ke gue? Gitu. Jadi kita harus membuat iklan kita dipilih lebih dulu sama Meta Ads. Namanya adalah ad retrieval. Ini adalah metodenya dia. Dan kita bisa semacam ngakalin gitu ya. Gimana caranya biar kita bisa dipilih sama Meta Ads. Karena setelah dipilih, Meta Ads akan meranking dari pilihan-pilihan ini, mana yang nomor satu gue tampilin, mana yang nomor dua gue tampilin, mana nomor tiga yang gue tampilin. Akhirnya dia baru masuk, oke, ini yang bakal gue tampilin pertama kali gitu loh. Atau namanya auction. Itu nantilah gue akan coba bahas mengenai bagaimana caranya kita bisa dipilih lebih dulu sama Meta Ads. Oke? Jadi ada dua hal yang perlu kita concern gitu dipilih sama Meta Ads. Yang pertama adalah kita harus make sure Meta tahu iklan ini buat siapa. Ya dong, kalau nggak tahu gimana caranya mau dipilih gitu ya. Jadi kita harus pastikan iklan kita jelas gitu ya buat siapanya. Yang kedua adalah kita harus pastikan bahwa iklan kita adalah menarik dan nggak ngebosenin. Apa sih benefitnya? Sebenarnya bukan buat kita sih benefitnya, karena Meta juga mikir gitu. Kalau iklannya semacam kayak asal-asalan semua atau dibilang sampah gitu kan ya. Nah, Meta jadi nggak laku produknya kan. IG jadi orang jadi malas buka IG, banyak iklan yang nggak jelas. Nah, ini juga merugikan pihak Meta kan. Makanya kita juga mesti bantu Meta bahwa iklan kita atau konten iklan kita ini pada suka gitu, pada klik, pada stop nontonnya, pada nonton sampai habis. Jadi kita harus make sure itu. Jadi dua ini, jelas dan menarik. Itu jelas, menarik lagi. Nah, yang pertama, dia bagaimana cara membuat iklan kita ini jelas buat siapa. Makanya kita perlu memberikan berbagai sinyal biar Meta nangkep gitu loh. Gue pengennya ini gitu. Nah, jadi setiap kali bikin konten iklan, sebagai contoh sepatu tadi ya, gitu ya. Kita harus mempunyai 5 komponen ini. Teman-teman harus ngerti, paham, dan di luar kepala bahkan tahu gitu ya, audiensnya ini buat siapa, angle-nya apa, visualnya apa, formatnya apa, hook-nya apa. Sebagai contoh, audiensnya untuk orang-orang yang hobi mendaki. Nah, sepatu hobi mendaki kan sama sepatu hobi ke pantai ini beda ya. Sama-sama outdoor, tapi lu bisa bikin di konten iklannya kayak gini. Buat lu yang hobi mendaki, itu kan depannya. Atau buat lu yang hobi ke pantai, atau buat lu yang suka trail run, buat lu yang suka running di outdoor. Nah, lu sebut gitu loh, biar si Meta tahu dan jelas ini tuh buat siapa. Karena kalau lu nggak sebut atau lu nggak lu gambarkan dalam konten iklan, Meta juga nggak tahu ini konten iklan buat siapa. Oke, jadi yang pertama adalah audience. Yang kedua adalah angle atau problems-nya lah, cara pengambilan problems-nya gitu gue bisa bilang. Apakah Meta bisa memahami? Oke, gue udah tahu nih buat para pendaki, pendaki yang apa? Karena kan pendaki punya banyak banyak kebutuhan gitu kan ya. Apakah sakit kakinya atau durability dari produknya atau tahan air atau apa gitu kan ya. Jadi mesti di-mention. Contoh buat lu yang hobi mendaki dan kakinya gampang sakit, bisa jadi sepatu lu yang salah. Jadi kita sebut audiensnya jelas buat yang hobi mendaki, angle-nya buat yang suka sakit kakinya.
Itu disebut tuh dalam konten iklan. Visualnya, apakah close up, apa user generate content, atau orang lagi ngomong kayak gini, itu juga harus dites, harus dikasih gitu, kasih sinyal ke Meta bahwa, "Oke, gue punya banyak variasi, lu tes deh audiens lu sukanya yang mana," gitu loh. Nah, makanya ada yang close up produk, kayak di close up produknya. Ada yang kayak lagi, activity gitu ya, ada yang lagi talking head cuman kayak nawarin, "Oke, ini sepatu bagus banget," dan sebagainya. Nah, itu harus dibuat berbagai macam, walaupun angle-nya sama mengenai sakit kakinya, tapi berbagai macam jenis visual biar kita memberikan sinyal ke Meta bahwa audiens lu sukanya yang ini loh, gitu. Kita bisa bantu Meta nih menentukan mana yang orang di Instagram atau di Facebook tuh sukanya yang mana, gitu loh. Kemudian, format apakah video, apakah image, atau tulisan, karena lagi rame juga tentang format-format yang bentuknya tulisan gitu. Ini semua kalau clear gitu ya, Meta tuh jadi jelas gitu loh, mau dorong iklan ini buat siapa, orang yang suka video juga, orang yang suka image, atau orang yang suka nonton yang carousel, karena kelihatan kan dari kebiasaan kita. Bisa jadi kalau ketika nonton video lu selalu skip skip, kalau postingan lu baru like, baru baca, baru lu slide-slide gitu. Bisa jadi juga gitu loh. Nah, jadi jadinya jelas nih. Oke, untuk, audiens yang ini, konten iklan ini gue tahu nih gue bakal ngasih ke siapa, gitu loh. Nah, kita harus membuat Meta juga jelas gitu, ngasih konten iklan kita ke siapa, dan juga hook. Nah, hook ini akan membuat dan menentukan yang nomor 2 ini nih, apakah iklan kita bakal ngebosenin atau menarik. Kalau orang-orang ternyata klik dari hook kita atau justru nonton sampai habis gara-gara hook kita, berarti kita bisa bilang bahwa konten kita menarik. Nah, makanya ini semua lu harus bongkar pasang, trial terus. Nih sebagai contoh, gua kasih contoh aja biar teman-teman bisa lebih relate. Ada satu brand jualan koper dan banyak banget angle-nya dan juga visualnya. Ada yang sama model, ada yang ngejelasin soal ada fiturnya, ada yang hard selling, ada yang, ini koper muat banyak, ada yang, modelnya ada close up, ada yang lagi di jalan, ada yang wah macam-macam deh. Jadi lu harus tes nih, Meta sukanya yang mana. Lu juga bakal semakin clear mana yang paling menghasilkan cost per result terendah. Bisa jadi konten iklan yang nggak lu expect gitu ya, yang mungkin bentuknya ya kayak gini, hard selling, lebih bagus juga dibanding yang storytelling atau ada modelnya, bisa jadi gitu kan ya. Jadi lu diversifikasi seperti itu. Nah, jadi PR lu nomor satu adalah nge-split dulu deh gitu ya, secara horizontal. Jadi lu kan bingung nih, at this point mungkin lu kayak bingung kayak, "Oke, gua jadi harus ngapain dulu, apanya dulu, visual dulu kah, apa formatnya dulu, atau apanya dulu?" Nah, yang pertama itu adalah problems-nya dulu yang lu split. Gitu. Contoh, gitu gue jualan masalah kulit badan tuh ada apa aja sih? Ada jerawat punggung, ada chicken skin, ada siku hitam kasar, ada kemerahan di kulit. Ya udah kita buat aja gitu ya jawaban-jawaban dari problem ini dan kita lihat mana yang paling kena. Yang paling kena mengenai jerawat punggung contohnya, kita gas lagi bikin lagi iklan yang banyak tentang problems itu. Baru setelah itu kita buat diversifikasinya, mulai dari tadi yang gue ngomongin ya visualnya, font-nya, habis itu dari tone-nya, ada yang sinematik, ada yang, bright, dari segi talent-nya yang pakai produknya, gitu ya, seperti apa. Nah, ini kita buat diversifikasi sehingga makin lama kita juga makin clear, jadi mata makin tahu, datanya makin jelas, kita juga makin clear ketika bikin konten iklannya, tahu gitu loh, buat siapa ketika kita bikin konten iklan ini, oke? Jadi ini adalah cara buat kita, dipilih sama Meta Ads adalah dengan memberikan diversifikasi ini, setiap konten iklannya biar lebih jelas, oke? Sehingga kita bisa dipilih. Kemudian gua akan masuk ke step yang kedua. Tadi kita udah ngomongin soal flow iklan, sekarang gua ngomongin soal flow dashboard. Jadi jangan kira ketika bikin konten iklan satu kali habis itu udah, enggak gitu. Ini terus-terusan setiap hari gitu ya, kita bakal terus-terusan. Dan yang berikutnya mengenai flow dashboard iklan. Jadi bagaimana caranya membuat iklan kita diprioritasin sama Meta Ads. Tadi ya, ini udah dipilih udah nih. Oh, dari 20 kita punya 5 dipilih lah sama Meta Ads. Nah, tapi nggak diprioritasin. Bisa jadi ranking-ranking yang rendah nih, yang belakang-belakang dikasihnya kan. Orang-orang lain dulu ya. Sekarang kita pengen kita diprioritasin sama Meta Ads. Gimana caranya? Yang pertama, settingannya broad aja teman-teman, gitu ya. Gue masih suka lihat teman-teman, ada yang masih suka isi interest-nya. Padahal dengan adanya Advantage Plus ini, kita biarkan Meta yang akan mencocokkan konten iklan kita dengan audiens. Jadi, konten iklan adalah targeting. Ada di artikel yang tadi gue tunjukin, silahkan dibaca gitu ya, bahwa konten iklan adalah targeting. Nah, gue juga sudah eksperimen karena gue ngeyel gitu, ah masa sih gitu ya bro,
Bisa, ya udah nih gue cobain dan buktiin buat lu juga nih yang nonton. Ini ada 3 adset teman-teman. Adset pertama gue tulis sosial media karena kan gue jualnya untuk para advertiser ya gue pikir. Jadi ya udah sosial media, ada yang suka shopping atau engage shopper udah terbiasa untuk beli barang di Meta Ads. Satu lagi yang broad. Dan lu lihat yang paling menghasilkan purchase adalah yang broad ini. Jadi gue juga udah buktiin bahwa oh sekarang kosongan aja. Kosongin semuanya, kalau mau geolocation ya boleh, tapi sisanya kosongin aja, oke? Di sinilah momen dimana kita akan membiarkan Meta untuk mencari audiens untuk kita melalui konten iklan kita. Kemudian yang kedua, setelah kita kosongin, kita berikan sinyal yang kuat dari pixel atau tracking kita. Nah, ini adalah indikatornya yang namanya event match quality. Ini gue punya. Itu di angka 9.0. Teman-teman pastikan event match quality-nya di atas 8 atau trackingnya di atas 8. Integrasinya sekarang nggak cukup pakai Metapixel doang ya teman-teman. Gue ingat 2 tahun lalu ya, Meta Ads itu mulai ditinggalkan sama orang-orang. Sama para media buyers sebutannya ya. Karena media buyers kan tugasnya mencari mana cara atau platform yang paling murah gitu buat ngiklan kan. Pada zamannya 2 tahun lalu kayaknya KOL ya, KOL paling worth it ya, paling memberikan ROI tertinggi. Jadi Meta Ads mulai ditinggalkan. Kenapa Meta Ads mulai ditinggalkan? Karena ada problem sama iOS. Jadi waktu itu sempat banget ada update dari iOS 14.5 kalau gue nggak salah tuh. 14.5 yang menghalangi tracking Meta. Jadi kita ngiklan gitu ya, ke orang yang pakai iOS, kita nggak tahu nih orang beli atau enggak. Jadi udah hilang aja datanya. Nah, sehingga sempat heboh tuh dengan update itu kan. Jadi trackingnya nggak bagus, trackingnya jadi kayak berantakan. Kan banyak juga yang pakai iOS gitu kan ya. Nah, akhirnya Meta berpikir bagaimana caranya, dia akhirnya membuat yang namanya Conversions API. Jadi trackingnya nggak cuma dari metapixelnya, nitip ke website orang, tapi website itu juga memberikan feedback data. Jadi dua dua tektokan nih dari metanya ngambil data, dari website juga ngasih data gitu. Jadi dicocokin. Nah, ini yang namanya Conversions API. Nah, kalau Meta Pixel sama Conversion API yang cocok, tentunya event match quality-nya jadi lebih tinggi. Dan ketika lebih tinggi, lebih mudah untuk Meta tahu dia mau nyasar ke siapa. Jadi gampang banget untuk memprioritaskan iklan lu karena dia tahu kayak tinggal kasih aja gitu. Jadi fungsinya adalah biar Meta Ads tahu target market kita siapa. Dan yang kedua adalah biar akuisisi customer lebih cepat. Bahkan di hari pertama gue sudah membuktikannya gitu ya. Teman-teman yang lain juga udah cobain gitu ya. Kalau event match quality-nya bagus, hari pertama launch campaign juga ada pembelian gitu ya. Karena ini sudah jelas. Nah, caranya seperti apa, Jordan? Pastikan integrasi conversion API ke websitenya Anda. Jadi, teman-teman bisa ke Event Manager dan pilih settings di sini. Scroll ke agak bawah. Nah, teman-teman nanti bisa ngelihat di sini ada yang namanya Generate Access Token. Teman-teman pilih gitu ya. Nanti keluar semacam token, teman-teman masukin ke websitenya teman-teman. Karena setiap website ada caranya yang berbeda-beda ya, teman-teman tanya CS-nya atau tutorial aja di YouTube gitu ya. Banyak biasanya cara buat naruh token API ke website WordPress. Misalkan kalau teman-teman pakai WordPress, Berdu kayak gua, atau ada yang pakai Mayar, ada yang pakai order online, Scalar, semuanya lah. Ini punya settingan yang berbeda-beda gitu. Jadi gua bisa bantu sampai di sini aja nih, sampai lu bisa generate tokennya doang, oke? Nah, setelah itu step 2 lu masukin juga domain lu ke dalam allow list ya. Nah, ini jangan sampai domain lu nggak masuk ke dalam allow list. Jadi kalau nggak masuk, nanti data atau traffic yang datang ya masuk ke website lu nggak bisa kebaca sama si conversion API ataupun metapixelnya. Setelah lu melakukan dua hal ini, harusnya event match quality lu akan semakin kuat, semakin dalam gitu. Jadi jangan remehkan soal tracking. Pastiin ini benar dulu dari hari pertama, oke? Itu adalah cara kedua dan kita akan masuk ke cara ketiga adalah segera keluar dari fase testing. Jangan sampai ad account lu seperti ini gitu ya, sudah spending 7 hari selama 4 juta tapi 100% learning pace-nya. Benchmark-nya adalah 20-50%. Di gua contoh yang lain, ad account yang lain adalah 55% gitu. Kita sudah spend 3 juta dan learning pace-nya 55%. Nah, apa yang terjadi kalau 100%? Artinya si dashboard ini kegiatannya ya testing 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 doang, coba-coba market, coba-coba audience. Sedangkan yang ini dia sudah tahu karena 45%-nya dihabisin buat tahu market yang mana, 55%-nya masih mencari nih, masih masih ngeblank lah.
Nah, kenapa ini bisa terjadi 100% dan satunya 55%? Problem klasik yang ditemukan dari teman-teman adalah yang pertama, targeting terlalu sempit pastinya ya. Jadinya susah nih buat meta gerak gitu kan ya. Yang kedua adalah suka bongkar pasang campaign. Entah itu lu tambahin konten baru lah, entah itu lu nyala matiin adset atau ads lah, ubah budget di tengah-tengah, naikin, turunin. Nah, ini kan jadi learning ulang si campaign-nya ini. Jadi hindari bongkar pasang campaign, kalau lu mau nambah budget, lu duplicate aja campaign-nya, habis itu lu baru tambahin budgetnya, yang lama nggak usah diotak-atik karena dia sudah tahu mau nyasar ke yang mana. Atau yang ketiga, adalah pixel kesulitan dapat konversi karena lu belum mengaktifkan ini allow list juga bisa. Jadi pastiin ini sudah bagus juga nih angkanya teman-teman. Jadi, 3 hal ini yang akan membuat lu jadi prioritas sama Meta Ads gitu ya, settingannya udah broad, sinyalnya udah kuat, dan dashboard lu sudah tidak masuk ke fase testing lagi, sehingga Meta tahu, udah jelas gitu loh, mau ngasih konten iklan lu ke audiens mana tuh jelas. Konten iklan lu sangat clear, nyebutnya siapa, dan dashboard lu juga nggak masuk ke learning phase atau testing phase lagi. Itu yang bisa gue share ke teman-teman untuk bisa menang di era Andromeda itu. Kalau lu sekarang masih merasa nge-stuck gitu ya, ngiklan, kok kayaknya cuma balik modal doang atau nge-stuck, sedangkan teman-teman lain gitu ya, udah profit gitu ya, lu bisa coba dapetin Metas Digital Selling Go. Di situ metode gua framework yang sangat clear dan jelas untuk membawa lu keluar dari fase testing. Atau kalau lu nggak suka belajar secara online, gue juga mengadakan workshop Meta Ads di akhir bulan tanggal 28 Maret. Sehingga lu bisa langsung daftar aja dan seharian kita akan belajar bareng serta membawa study case biar lu bisa solve problemnya dan nggak ngestak di situ-situ aja. Oke? Thank you buat yang udah nonton sampai selesai. Semoga bisa membantu dan menjawab permasalahan lu. Kita ketemu lagi di next video ya.